أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. أنت إكسير وقاري. أنت مصباح الصدور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasrifu khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Ahmad Surji Bakhtiar MPDI selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, Ibu Tri Nur Umi Purwaning Ari SPD MPDI selaku pengawas KKM MTS Negeri 9 Jember yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Madrasah se-KKM TSN 9 Jember yang saya hormati, beserta Wakil Kepala Madrasah dan Operator, segenap undangan yang pada kesempatan pagi hari ini bisa hadir di tempat ini yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kesempatan pagi hari ini bertempat di Madrasah Sanawiyah Negeri 9 Jember. Kita bisa hadir dalam rangka silaturahim sekaligus pembinaan Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah dan Operator se-KKM TSN 9 Jember yang kebetulan kita ambil tema transformasi kepemimpinan dalam nilai-nilai budaya kerja Kementerian Agama menuju madrasah mandiri berprestasi. Ada berapa pegawai tata usaha di KKM kami itu ada 56 pegawai. Jumlah total ada sejumlah 445
5 pegawai, baik itu guru maupun TU-nya. Ini luar biasa. Dan kompak sekali Bapak KKM kami. Alhamdulillah. Jadi segala sesuatu untuk kemajuan madrasah, apalagi apa himbauan, kemudian arahan dari Bapak, selalu insya Allah kami akan melaksanakan dan meneruskan dalam implementasi yang ada di lembaga-lembaga kami ini, Bapak. Untuk itu, rasa haru dan terima kasih ini nantinya marilah bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi arahan, apa yang menjadi hal-hal yang baik yang nantinya harapan Ibu nantinya panjenengan semua bisa menerapkan, bisa meneruskan kepada lembaga-lembaganya yang terbaik untuk kemajuan lembaga kita, khususnya di KKM MTSN 9. Siap ya? Semua sudah tidak tahan lagi untuk mendengarkan beliau ya. Makanya Ibu suwi-suwi teman, jangan lama-lama, Ibu sudah biasa ada di sini kan begitu. Jadi itu yang bisa Ibu sampaikan kepada panjenengan semuanya. Bapak, nanti kami akan dengan senang hati menerima semua arahan dari Bapak. Positif sekali untuk lembaga kita. Maju MTS KKM MTS 9. Siap? Itu kiranya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dan sekaligus pembinaan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Suruji Bahtiar MPDI. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja memang salamnya saya buat tidak begitu keras, ngetes. Ternyata berdampak juga ya. Saya tadi itu lihat Putri pidato tuh semangatnya luar biasa, makanya saya tes. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuai dengan semangatnya Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un bil ardi wala bis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika ma ba'du. Tidak enak Pak, kok kepala saya ngikutin mic ini. Ya, lebih enak dipegang saja Pak. Ini kalau kan ini enak, mic-nya yang ngikuti kepala saya. Nah, so ini. Tadi saya begini terus. Yang kami hormati Bapak Kepala MTSN 9 sekaligus Ketua KM Bapak Dr. Hadi Naim. Naim Hadi Pak Hadi Naim Pak. Yang kami hormati pengawas. Di sini bahasanya pengawas tinggi ya. Menengah. Oh menengah. Oh ya MTS kan. Saya baru dengar ada pengawas bawah, menengah dan atas tuh Pak. Ya nanti kita termasuk di transformasi itu Pak ya. Karena temanya Pak transformasi kan ya. Transportasi bedanya sedikit Pak. Kalau
kalau ingin melakukan transformasi harus ada transportasinya, Pak. Kan tidak mungkin jenengan hari ini hadir ke sini bicara transformasi, tidak bicara transportasi, ya. Yang kami hormati para kepala madrasah, wakil kurikulum, dan operator. Ini menarik ini. Kepala madrasah, wakil kurikulum, dan operator yang diundang, Pak. Kenapa bukan kesiswaan dan misalnya humas atau sarprasnya? Oh iya. Karena operator itu bisa jadi ngalah-ngalahin kepala madrasah, ya. Atau memang kepala madrasah itu mengalah kepada operator, ya. Biar jangan dimasukkan nanti jenengan serius itu. Kalau usah serius, Pak, hidup hanya sekali, masa serius. Tapi kalau putri harus serius itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya jam 10 mestinya harus di Winhas. Sekarang jam 9, ya. Ya, tidak apa-apa. Yang salah itu bukan kita, Pak, waktunya ini yang terlalu cepat berputar, ya. Ujian disertasi, Pak, saya uji disertasi, disuruh uji disertasi, mau tanya apa nanti, saya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tentunya marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini oleh Allah kita ditakdirkan untuk bersilaturahim, bermuajahah di tempat yang insyaallah mubarakah. Semoga kehadiran kita sekalian bersamaan dengan ridha Allah dan dicatat sebagai amal ibadah. Salawat dan salam semoga senantiasa terdah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya mau bertanya, sudah siapkah enggak jenengan dengan tema di depan ini? Sudah siap? Beneran? Oh, ada yang jawabnya enggak, Pak? Jawabnya kok enggak tegas itu. Sudah siap enggak dengan tema ini? Beneran? Nah, ini saya tanyanya kalau ini serius, Pak. Kalau iya, siap-siap saya dampingi, siap-siap saya datangi untuk melihat apakah benar semangat hari ini dengan tema transformasi kepemimpinan. Siap, ya? Siap. Alhamdulillah. Saya mau lari cepat. Siap. Yang tidak mau lari cepat saya tinggal. Gak mau jalan, ngapain Pak mau jalan? Lari. Karena temanya kan transformasi. Saya tambahin itu nanti bukan hanya transformasi, saya tambahin akselerasi transformasi madrasah bangkit. Wah, ini keren ini. Jadi akselerasi ini percepatan. Makanya kemudian saya mau lari cepat. Transformasi itu perubahan. Madrasah tentunya sebuah lembaga kaderisasi untuk mempersiapkan generasi-generasi di belakang kita yang kuat mentalnya, kuat keilmuannya, kuat ibadahnya, kuat akhlaknya. Ini kemudian yang menjadi akselerasi transformasi madrasah bangkit. Kita singkat Sirama Bangkit. Nah iya Pak, makanya saya tadi kan tanya, serius Pak nggak mau bicara tentang transformasi?
Kalau serius sudah tak tambahi sekalian dengan nama gerakan sekarang ini adalah akselerasi transformasi madrasah bangkit yang kita singkat Sirama Bangkit. Sepakat? Sing. Makanya angku TPC pas nganga andeki pas. Udah serius ini hal-hal seperti ini kesenangan saya, Pak. Dari mana kemudian kita memulai? Saya ingin bicara tentang pemikiran Margaret Thatcher. Dan ini penting. Dari mana kita akan memulai? Saya khawatir dengan bicara transformasi, tapi tidak tahu dari mana memulai, bagaimana memulai, kemudian dengan siapa kita harus memulai, kemudian sampai mana kemudian targetnya ini. Saya khawatir, Pak. Oleh karena itu, Bapak sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian pada hari ini kita akan memulai yang namanya akselerasi transformasi madrasah bangkit itu. Memulai dari apa yang dikatakan oleh Margaret Thatcher. Margaret Thatcher itu mengatakan begini, perhatikan apa yang kita pikirkan. Sudahkah kita berpikir tentang akselerasi, percepatan? Kalau iya, apanya yang perlu dilakukan percepatan, Pak? Manajemennya, proses pembelajarannya, dalam konteks ini adalah kualitas lulusannya, kualitas SDM-nya, kualitas sarana prasarannya, kualitas lingkungannya. Apa ini yang kemudian dimaksud dengan transformasi itu? Apa ini yang dimaksud dengan akselerasi? Ini yang harus pertama kali dihadirkan dalam pikiran kita. Kalau belum mampu menghadirkan pikiran-pikiran tadi, jangan berbicara tentang akselerasi, jangan pernah berbicara tentang transformasi, apalagi bicara bangkit. Maka pertama, Bapak Ibu sekalian, perhatikan apa yang kita pikirkan. Apakah yang kita pikirkan itu sudah benar seperti apa yang kita inginkan dengan tema ini? Makanya saya terkejut tadi ketika bicara transformasi. Wah, ini makanan empuk ini. Maka sekalian akan saya ajak kepada alam pikiran akselerasi transformasi madrasah bangkit itu seperti apa dan dari mana memulai. Kita mulai dari menata pola pikir yang dikatakan dengan mindset. Sudah siapkah sampai di sini? Tugas pertama, ayo Bapak Ibu sekalian, nata pola pikir, nata mindset. Saya tanya, sudahkah bermimpi jenengan semuanya? Sudah bermimpi? Mimpi apa, Pak? Sudahkah punya angan-angan? Apa angan-angannya? Sudahkah punya keinginan? Apa keinginannya? Sudahkah punya cita-cita? Punya. Terus keinginan, cita-cita, sambian tulis di mana? Sudah hafal dengan visinya? Mau bicara transformasi, mau bicara akselerasi, mau bicara madrasah bangkit. Lain kita harus sistematis pola pikir kita, Pak.
Jadi apakah kita sudah memperhatikan pikiran-pikiran kita? Maka katanya Margaret Thatcher, perhatikan apa yang kita pikirkan. Kenapa ini menjadi penting, Pak? Jangankan melakukan, memimpikan saja enggak. Jangankan kemudian bergerak, bermimpi juga enggak, keinginan juga enggak, cita-cita juga enggak. Dan tentunya karena ini kita berbicara tentang lembaga dan institusi, tertulis. Maka cita-cita, keinginan, mimpi harus tertulis dalam visi madrasah. Nanti jenengan lakukan kajian, lakukan analisa, renungkan apakah visinya sudah sesuai dengan tagline-nya itu yang namanya transformasi. Maka kalau enggak, kita mulai berubah dari itu, Bapak Ibu sekalian. Satu dulu ini, ayo muhasabah diri sekarang ini, berpikir. Makanya sekali lagi kan saya tanya, serius enggak mau bicara transformasi? Silakan visinya dikaji, direnungkan. Karena ini Bapak Ibu sekalian yang akan menjadi guidance-nya kita, Pak. Visinya enggak jelas, ingin lulusan madrasah sanawiyah menjadi orang yang sempurna. Sempurna apanya? Wong lahir sudah sempurna kok. Mata, telinga, hidung, kaki, tangan, gigi sudah lengkap kok. Yang jelas, jangan normatif. Jadi bisa diukur. Makanya lagi-lagi ayo visinya nanti Bapak Ibu pelajari lagi, kaji lagi, analisa lagi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perhatikan apa yang dipikirkan dan perhatikan apa yang dipikirkan, karena yang dipikirkan itu nanti Bapak Ibu sekalian akan keluar ucapan dan kata-kata. Kalau pola pikirnya seperti tadi yang saya sampaikan, maka kata-katanya pasti saya harus melakukan sesuai dengan visi saya yang ada dalam otak saya. Maka akan keluar kata-kata. Tapi kalau kemudian Bapak Ibu sekalian pola pikirnya, pola pikir yang tidak jelas, pola pikirnya biasa-biasa saja, maka jangan berharap akan keluar kata-kata atau ucapan, Pak. Dan itu jadi penting. Makanya tadi itu pola pikir itu akan menjadi visi, Pak. Nah, ini pola pikirnya jenengan itu menjadi tagline sekarang ya, transformasi. Jangan-jangan ini hanya yang membuat banner aja yang mau transformasi itu. Yang lain tidak diajak bicara itu. Jangan-jangan hanya kepalanya yang mau bicara transformasi, wakil kurikulumnya enggak. Jangan-jangan wakil kurikulumnya saja yang punya pemikiran transformasi, tapi kepalanya enggak. Kalau operator nggak usah bicara transformasi. Ya, guyon-guyon jangan masuk nanti. Kan saya sudah bilang nggak usah serius. Tapi semua dari kepala sampai tukang sapu itu harus paham, Pak, tentang visi madrasah.
Karena semua ini punya tugas, punya peran dan fungsi masing-masing. Jangan ada kemudian dari elemen yang ada atau komponen yang ada itu tidak paham tentang madrasah dibawa kemana. Kalau saya jadi asesor nanti langsung tukang sapu saya panggil, ayo apa visinya madrasah ini? Kalau kepalanya pasti sudah ngapalkan Pak kalau itu. Kalau saya asesornya bener, tukang sapu itu yang saya panggil. Apa visinya madrasah ini? Kalau enggak gagal berarti madrasah itu. Kenapa? Loh, visi itu harus dipahami oleh semua elemen komponen yang ada di situ, Pak. Pak, ketika kita pingin madrasah ini misalnya yang bersih, indah, rapi, rindang, sehingga tercipta yang namanya school environmentalnya bagus. Kalau tukang sapunya tidak paham tentang itu, bisa jadi kemudian dia tidak betul-betul sungguh-sungguh untuk menciptakan itu. Untung asesornya itu tanya sama orang-orang yang sudah hafal itu. Kalau tak hafal itu biasanya di sini kepala madrasahnya, di sini asesornya, visi-visinya tulis tembok besar di situ. Pak, apa visinya madrasah? Visi madrasah adalah Pak, karena dari tulisnya di situ itu Pak. Nah, visi itu harus ada. Kenapa Pak? Karena tadi itu saya bilang, perhatikan apa yang kita pikirkan. Berarti Bapak Ibu sekalian, visi itu sudah ada di otak kita Pak, bukan di tulisan. Tulisan itu adalah kelanjutan dari apa yang ada dalam otak kita. Maka keluar kata-kata atau ucapan. Nah, visinya aja nggak tahu gitu. Nah, ini harus Pak, nanti sampai di pojok-pojok di mana-mana visinya tulis. Kalau perlu wali murid suruh ngapalkan visi juga itu. Kan wali murid adalah bagian yang tidak terpisahkan. Biar wali murid itu bisa kontrol itu kepada madrasah. Jangan-jangan kemudian yang bermimpi itu hanya madrasah, sementara orang tuanya tidak punya mimpi. Jangan-jangan hanya guru-guru dan kepala madrasah TU-nya yang punya mimpi, muridnya tidak punya mimpi. Tidak punya mimpi loh. Kalau mimpinya nggak ketemu mau ngapain Pak? Bisa jadi mimpinya kepala madrasah ke sana, mimpinya wakil guru ke sana, mimpinya wali muridnya ke sana, mimpinya muridnya ke sana itu. Nah, ketemu. Makanya akan berdampak kepada ruhul jihad. Akan berdampak kepada motivasi. Akan berdampak kepada semangat. Harus Pak, visi itu dipahami oleh semua stakeholder yang ada di situ itu, kepada komponen dan elemen yang ada. Karena itu kita akan sama. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi tindakan-tindakan itu tergantung apa yang kita ucapkan Pak. Saya harus mewujudkan visi misi yang sudah. Akhirnya kemudian membuat perencanaan untuk mencapai itu. Nah, ketika membuat perencanaan dalam bentuk program, libatkan semua. Mulai tukang sapu libatkan Pak, pas program itu. Loh, gak apa-apa itu. Bisa jadi kemudian pemikirannya tukang sapu itu lebih cerdas dari kepala madrasah Pak. Dalam hal kebersihan. Kan dia yang tahu setiap hari itu bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif, yang bersih, yang rapi, yang indah. Jangan dikira tukang sapu nggak penting. Coba kalau toiletnya kotor dibiarkan gitu. Sampai nanti bikin segera pulang gitu nggak kerasan. Karena toiletnya tidak bagus. Kalau halamannya kotor, banyak sampah itu, tidak dibersihkan, sampai tidak mungkin kerasan. Kalau sampai kerasan berarti lalat itu. Ayo Pak, sampah, coba sampean sampah itu. Apa lalat ya? Kasih bunga, kemudian kasih sampah. Ayo lalat ini gimana itu? Hidup di mana?
Pasti hinggap di mana? Maka kalau sampai seneng kotor, tidak rapi, tidak indah, itu apa bedanya? Nah ini akselerasi, transformasi madrasah bangkit, itu bagian yang akan saya lihat nanti. Apakah madrasah sudah bersih? Apakah madrasah sudah indah? Apakah madrasah sudah indah? Ya usah berat-berat dulu Pak. Kalau itu bisa dilakukan berarti sampai ini sudah melakukan akselerasi, transformasi madrasah. Karena itu akan berdampak kepada apa Pak? Ketenangan bekerja, kesenangan bekerja, kebahagiaan bekerja. Sederhana Pak, tapi ini adalah elementer. Dan tugasnya siapa itu? Semuanya. Coba kalau, mohon maaf, kalau madrasahnya seperti kandang ayam dan kandang sapi misalnya, tapi di sini nggak ada, bagus-bagus semua ya, yang bagus. Nah, kita lihat nanti. Yang swasta-swasta sama saja. Tidak ada negeri, tidak ada swasta bagi saya. Harus sama. Pak, kan saya kan swasta Pak. Terus kalau swasta bukan madrasah. Harus Pak, nggak ada bedanya. Terus kalau yang negeri di atas madrasah, ya tetap madrasah Pak. Nah itu bagus sekalian, ayo. Perhatikan apa yang kita pikirkan, karena yang kita pikirkan akan berwujud kata-kata dan ucapan. Perhatikan ucapan dan kata-kata kita akan menjadi tindakan. Ini namanya punya integritas. Kalau apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan sama dengan tindakannya, berarti ini sudah sama. Katanya ini apa? Bicara tentang 5 budaya. Budaya ya Pak? Ada budayanya. Iya, punya integritas. Yang dipikirkan beda dengan yang diucapkan. Yang diucapkan beda dengan yang dilakukan. Itu namanya tidak punya integritas. Kalau bahasa kerennya munafik. Loh dia apa? Antara yang diucapkan dengan tindakannya kan tidak sama. Itu namanya kerennya munafik gitu. Apa kita mau jadi orang munafik? Di mana tempatnya orang munafik? Fina di jahannam khalidina fiha abadan itu. Abadan sih abadan lagi. Guyon-guyon jangan dimasukkan hati. Berarti sampai serius. Kepala itu kok kejem. Bukan saya yang kejem, sampeyan yang kejem gitu. Enggak mau berubah. Enaknya jadi kepala itu begitu Pak. Tugasnya kepala itu 2, perintah dan nyuruh. Apa tugas kepala? Habiskan Pak. Itu kepala yang cerdas. Operator, catat tuh. Kalau kepala tidak tahu cara menghabiskan uang, berarti kepala yang tidak cerdas itu. Maka perlu dilakukan akselerasi transformasi. Iya Pak, biar bangkit segera menghabiskan uang bos. Jangan tersinggung, saya sudah bilang guyon. Oh, ibu sekalian yang berbahagia, perhatikan tindakan-tindakan kita, karena itu akan menjadi habit, kebiasaan. Kalau tindakannya baik akan menjadi kebiasaan baik. Kalau tindakannya tidak baik akan menjadi tindakan yang tidak baik, kebiasaan yang tidak baik. Panas. An-nadhafatu minal iman, tidak indah. Itu artinya apa? Al-ilmu la wujud. Padahal ilmu adalah wujud. Apa yang kemudian kita tahu tentang an-nadhafatu minal iman, implementasikan. Ini problem kita Pak. Berarti ilmu hanya sekedar knowledge, pengetahuan. Padahal apa artinya punya ilmu Pak kalau tidak implementatif, tidak bisa diwujudkan. Ini problemnya kita di situ. Kita ini pinter, cerdas. Kalau suruh ngomong,
selangit itu, bahkan tembus mungkin Sidratul Muntaha itu. Tapi faktanya tidak begitu. Makanya nanti biar saya tidak akan ngomong-ngomong tiba-tiba datang gitu aja. Sehari berapa madrasah saya tunggu itu nanti. Nanti saya beri waktu, Pak, sebulan harus berubah. Kalau sebulan tidak berubah, nanti saya ngomong ke yayasan, Pak, madrasahnya tidak berubah, maka segera dirubah saja kepala madrasahnya. Guyon, jangan masukkan hati. Saya guyon, nggak serius tuh, Pak. Kita ini harus wujud, jangan wujud tuh keadaan Pak. Ada tapi sama dengan tidak ada gunanya. Pada bentuk dok pun tapalan kebe panggerna sampai diuntung itu pun pasti setuju akan tok misalnya. Maka jangan wujud tuh keadamihi, apa, lakukan akselerasi, transformasi, percepatan perubahan. Ciri-ciri orang hidup itu ada 3, Pak. Nah, nanti saja muhasabah diri itu, apa sampai termasuk orang hidup apa enggak itu? Berkembang, berubah, ya. Bener Pak. Sampai ini melebihi kapasitas kecerdasan saya. Tumbuh, berkembang dan berkembang apa enggak pengetahuan kita? Tumbuh enggak kemudian keinginan kita? Karena tumbuh, berkembang dan berubah, apa kemudian yang sudah kita lakukan untuk melakukan perubahan-perubahan? Maka laudah itu la yamutu wa la yahya. Ngerkel-ngertebe. Nah ini kan, ini pola pikir yang tidak benar ini. Nah ini Pak. Maka bahasa berikutnya kalau diteruskan tidak mau, kalau tidak punya biaya tidak mau, itu penyakit jiwa itu. Nah ini yang harus diakselerasi, transformasi ini. Kalau kepala nunggu adanya uang, kucing bisa jadi kepala itu. Oh, ini mantan kepala. Maka kalau mantan kepala berani Pak. Kepala sanawiyah 4 tahun, kepala aliyah 3 tahun Pak. Guru SD 3 tahun, guru sanawiyah 10 tahun, guru aliyah 3 tahun. Maka kalau kepala itu jangan ngeluh ke saya, itu berarti bunuh diri itu. Kepala sanawiyah itu Pak, saya membangun asrama lantai 3, tidak gunakan bos, tidak minta urunan ke wali murid. Saya buat asrama lantai 3, dari mana Pak? Araje. Makanya kemudian yang namanya kepala madrasah harus punya kompetensi entrepreneurship, disuruh berpikir. Lah iya, jadi kepala itu bukan tempatnya untuk mengeluh, mulut yang ngeluh. Kepala itu berpikir itu namanya kepala Pak. Kalau mengeluh itu kerjanya dan mulut bukan kepala, tapi bagian dari kepala. Ya mulut kan di kepala Pak, tapi kan bukan kepala ya. Nah katanya mau akselerasi transformasi, makanya kan saya tanya ke sampean, serius enggak? Maka kalau serius akan saya beri, ini loh konsepnya seperti ini. Saya tidak mau
bicara kalau saya tidak melakukan, karena Allah akan murka kepada orang yang hanya bisa bicara tapi tidak melakukan. Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu akan benci dan murka yang hanya kemudian bisa teriak-teriak tapi tidak bisa melakukan. Saya sudah bangun sanawiyah itu Pak, lantai 2 semuanya. Asrama lantai 3. Guru-guru tahun 2010 gajinya sampai 1,5 juta dari 500. Itu swasta bukan negeri. Jadi kan TPP-nya bisa 3 juta. Sampai berapa ini? Hah? Apa? 200. Segera tutup madrasahnya itu. Itu berarti madrasah la yamutu la yahya. Lo ngapain sampai sebulan dibayar 200? Pulsa saya saja itu 1 juta. Gaya itu, gaya. Guyon jangan masukkan hati. Kan saya sudah bilang saya guyon, nggak usah serius. Ayo Pak, gajinya 200 ya Rabbi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya kalau begitu sampai enggak usah dulu. Oh, gimana mau maju? Gaji saya 200. Katanya jelas beramal. Munafik berarti sama. Guyon. Saya kan bicara realitas Pak ya. Realitas itu. Makanya punya tanya jawab lebih lanjut. Tidak punya protes dia banyak lagi jawab. Bukan tandingan kan? Lah iya. Makanya jangan bicara tentang guru. Saya nih guru SD 3 tahun. Saya tahu sengsaranya mendidik anak-anak SD itu Pak, anak-anak SD. Sengsaranya. Sampai kan enak. Saya ini pejabat tinggi, diangkat tahun 2000 itu jalan kaki punya gunung 5 kilo Pak. Pejabat tinggi. Kalau tidak ada ojek, dan ojek yang bisa naik itu hanya CP 125. Kalau tidak ada jalan kaki Pak. Oh, tapi saya banyak pahalanya karena saya berselawat. Gaya mau ngomel-ngomel ke siapa? Dapat saya bukan berselawat saya. Jadi banyak pahalanya saya. Turun, ya pakai tongkat takut delosor tuh lewat hutan-hutan itu Pak. Makanya kalau ada ngeluh guru lupa saya jauh. Saya tanya tingginya berapa kilo. Kalau ada pengawas dulu saya tanya tingginya berapa kilo. Kalau ada kepala madrasah jauh, saya tanya berapa tingginya ya. Saya 5 kilo ini sudah bisa jalan kaki Pak. Yang namanya jalan itu batunya seperti kepalanya jenengan itu, tajam-tajam itu. Bener Pak, karena tidak diaspal. Kalau jatuh langsung selamatin itu. Tahlilin kalau udah ketemu. Curangnya begini Pak, jauh Pak berapa kilo. Orang nggak kelihatan Pak. Oh Pak, saking kemudian curang. Kan seperti ini, jauh. Artinya jangan ngeluh kalau urusan perjuangan dan pengabdian. Siapa suruh sampai jadi guru? Siapa yang nyuruh? Marah itu yang nyuruh itu. Suaminya, marah suaminya. Istrinya yang nyuruh, marah istrinya itu. Hah? Lah iya, ini pilih. Maka harus jalani dengan tulus dan niati pengabdian dan perjuangan. Selesai. 250 itu kan gaji. Rezekinya Allah itu bukan hanya gaji. Pakai 5 juta mau nih pemengeh. Habis untuk dokter. 250 barokah. Gak pernah sakit, gak pernah ada musibah, gak pernah ada orang ngundang, gak pernah kaulokan. Kan untuk Pak 250 ya. Sehari 5 kali habis. Guyon-guyon jangan masuk ke dalam. Nah, Bapak sekalian, perhatikan
kebiasaan kita yang mulai sejak kita nutup mata sampai buka mata, karena itu akan menjadi karakter. Gampang kita, kalau karakternya orang seperti itu berarti pola pikirnya, ucapannya, tindakannya, kebiasaannya ya seperti itu, Pak. Kan gampang kan? Gampang. Makanya kalau saya masuk ke madrasah, ada sampah berserakan, oh berarti pola pikirnya pola pikir sampah. Kalau banyak sampah dan kotor, oh berarti yang tiap hari ucapannya, ayo saudara-saudara sekalian, kita bikin kotor ini madrasah. Kita latihan melempar sampah. Maka tindakannya adalah setiap hari buang sampah. Kalau perlu sampah di rumahnya bawa ke madrasah itu. Makanya ini menjadi mindset, pola pikir itu menjadi penting, Pak. Nah itu nanti rumuskan mimpi, punya mimpi apa, punya keinginan apa, punya cita-cita apa, punya kemauan apa, kita itu tulis dalam visinya. Nah itu lakukan, Pak. Visinya Masya Allah tembus langit ke-7, tapi tidak dilakukan, akhirnya jadi dokumen di langit itu. Nanti ditagi di akhirat oleh Allah, ben magagag kebisi siapa? Tata jawab kemudian bumi malaikat. Nah, karena memang ini antara pola pikir, kemudian ucapan, kemudian tindakan, kebiasaan karakter itu nanti akan dimintai bertanggung. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan sok-sok bergaya. Kepala kantor biasanya bergaya karena kepala kantor. Ayo pergi ya ke kepala kantor. Nah boleh pergi ke kepala kantor. Jangan saran polis. Pengawas misalnya. Oh jangan saran polis. Boyon Putri. Semakin tinggi jabatannya, maka tanggung jawabnya semakin besar. Dan jabatan itu adalah amanah, bukan fasilitas. Bukan fasilitas, Pak. Karena kepala kantor bergaya. Telepon Pak Hadi, Pak Hadi naik, tolong siapkan besok ya, sate, gulai dan sebagainya. Itu namanya memanfaatkan kekuasaan, dan itu tidak boleh, Pak. Apalagi hanya jadi kepala madrasah, swasta lagi. Ada negeri pun jangan bergaya juga, Pak. Biasa-biasa saja, Pak. Oh, kepalanya saja biasa-biasa. Masa wan magawan. Guyon. Lewat menggawan. Tapi kalau bicara akselerasi transformasi madrasah bangkit itu bukan gawan, berarti serius. Oleh karena itu Bapak sekarang ayo kita nata pola pikir, mindset. Kemudian kita biasakan apa yang kita lakukan berupa apa, motivasi, ruhul jihad, pengembangan, inovasi, terobosan. Apa yang kita ucapkan? Saya ingin merubah nanti pintu gerbang yang sana seperti istana negara misalnya. Kita lakukan kali murid. Itu cara yang paling efektif dan menyenangkan, tapi membuat orang lain sengsara. Ya kalau berbasis urunan melulu, Pak, berpikir apa kira-kira potensi yang ada di sini. Bukan mana entrepreneurship itu usaha, bukan, Pak, itu. Jangan terlalu sempit mikir itu. Apa potensi yang ada di sini yang bisa dikembangkan untuk mempercepat, mengakselerasi transformasi itu? Apa potensi pertama adalah SDM yang kita miliki ini, SDM yang bagus-bagus, berdayakan, ajak berpikir. Karena kalau tidak berpikir itu, Bapak Ibu sekalian,
Berarti sama dengan tidak punya akal. Kalau tidak punya akal apa bedanya? Al-insan hayawanun natik. Manusia itu adalah binatang yang berakal. Maka kalau jenengan tidak berpikir berarti tidak punya akal. Tidak punya akal berarti mata kok ya. Makanya terus kita berpikir, kan itu adalah bagian dari bahwa kita ini punya akal, Pak. Dan kekayaan yang sesungguhnya katanya Sayyidina Ali itu bukan kata yang berlimpah, bukan Pak, tapi aklun. Maka katanya Imam Syafi'i itu juga dikatakan ya, singa kalau tidak keluar dari kandangnya dia tidak akan makan. Nah sekarang jenengan kalau tidak keluar dari kandangnya, apa kandangnya sampean? Zona nyaman, comfort zone. Dateng ngalak saya mana TV, mulai ngalak saya mana TV, ngajar ngalak saya mana TV. Bahkan kemudian mengevaluasi ngalak saya mana TV. Itu namanya sampean belum keluar dari kandangnya. Apa kandangnya? Zona nyaman. Zona nyaman yang sukun, zona nyaman yang tidak ada terobosan, zona nyaman yang tidak ada inovasi, zona nyaman yang tidak ada perkembangan, Pak. Maka jangan berharap jenengan akan memakan makna yang memakan, menikmati dari hasil jerih payahnya. Singa kalau tidak keluar dari kandangnya, katanya Imam Syafi'i, dia tidak akan mendapatkan makan. Kalau jenengan tidak keluar dari pola pikirnya, maka jenengan tidak akan dapat menikmati apa kebahagiaan. Pak, kenapa tidak ada karya? Kalau gajah mati meninggalkan gading, singa mati meninggalkan belang, kalau sampean mati meninggalkan apa? Tok-patok. Bedanya mana bulan. Makanya jangan hanya itu. Pak Haji itu luar biasa. Ketika jadi kepala itu karyanya luar biasa. Apa? Membuat disiplin, membuat kemudian teman-teman berliterasi, kemudian semangatnya dan sebagainya. Karya tidak harus dalam bentuk fisik. Ini penting Bapak sekalian. Anak panah tidak akan kemudian mengenai sasaran kalau tidak keluar dari busurnya. Ini katanya Imam Syafi'i. Maka kalau ide-ide kita, pikiran-pikiran kita itu tidak kemudian diimplementasikan, maka sama dengan anak panah yang tidak keluar dari busurnya. Apa? Menjadi tidak ada gunanya, hanya tinggal nama anak panah. Anak panah kalau tidak dipakai poutel gawe kayu bakar. Karya. Dan sama dengan pohon yang tidak berbuah. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Maka kalau jenengan ilmu yang dimiliki tidak dikeluarkan dalam bentuk karya, dalam bentuk inovasi, dalam bentuk terobosan dan pengembangan, maka sama dengan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin, sama dengan anak panah yang tidak keluar dari busurnya, nggak ada gunanya. Setajam apapun, sepinter apapun, sehebat apapun, kalau tidak dalam bentuk karya, inovasi, terobosan dan pengembangan. Salahnya sendiri milih tema transformasi. Nah, istinya tadi cukup silaturahim saja, saling mengenal, selesai Pak. Saya perkenalkan nama saya Mas Uji Bahtiar, pulang saya sudah selesai. Siapa yang bikin ini? Harus tanggung jawab. Aduh, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kadang kita, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita ini kadang berpikir bahwa kita ini hanya biasa-biasa. Mohon maaf Pak, ini salah besar ya. Jenengan itu akan lebih besar dari alam semesta yang ada. Kalau jenengan memanfaatkan potensi akalnya, Pak. Hari ini saya diundang ke sini, tidak ada surat undangannya ke kantor, tapi melalui WA. Itu artinya apa?
Ini transformasi yang luar biasa, pemanfaatan teknologi informasi. Dan ke depan tidak perlu ngantar-ngantar surat ke Kemenang, ngapain sampai jauh-jauh di sini keluar uang. Waktunya makan siang keluar lagi. Ya kalau tidak diserempet orang. Tidak manfaatkan itu. Ini adalah transformasi, Pak. Makanya jangan menganggap bahwa kita ini hanya seonggok daging dan tulang bukan. Ini lebih besar dari semesta. Kalau kita ini mampu mengelola dengan baik kekayaan yang diberikan oleh Allah, katanya Imam Syafi'i yang namanya aklun. Belajarlah gimana revolusi industri mulai tahun 1800 sekian itu yang pertama kali, Pak. Kemudian 1870 itu kemudian 1900-an transformasi revolusi industri tahun yang ketiga, kemudian yang keempat ini 2000-an itu luar biasa, Pak. Belajarlah dari itu. Artinya apa? Bahwa benar, Pak, badan kita ini bukan hanya daging dan tulang, tapi semesta itu lebih kemudian kecil semesta ini daripada kemudian apa yang ada dalam diri kita. Kalau kita mau kalau kita mau berbuat di madrasah kecil, Pak, dunia ini kecil-kecil. Hanya persoalannya ada 4 kata yang sering muncul, tidak mungkin. Tidak bisa. Sudah tahu. Nanti saja. Nah, kan? Ini kata-kata yang sering muncul dalam kita. Apa yang tidak mungkin di dunia ini, Bapak Ibu sekalian? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Dan kemudian diperkuat kun fayakunnya itu dari mana? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau berubah. Dengan apa? Ikhtiar, menggunakan akal untuk berpikir. Nah, kita ini mohon maaf seperti singa yang kemudian meringkuk di kandang, dan seperti anak panah yang tidak keluar dari busurnya. Mana inovasinya? Mana terobosannya? Mana pengembangannya? Nah, kita ini ada pada posisi seperti ini, maka positioningnya kita harus dipahami, Pak. Positioning madrasah kita seperti apa? Positioning kita itu seperti apa? Saya sudah membuat gebrakan tahun 2018 yang namanya Gerakan Ayo Bangun Madrasah. Yang di situ ada gelem, gemes, geva, gemi, kata si guru, kata si kamar, kata si awas. Dan saya membuat naskah akademik itu mulai Maret sampai September. Yang saya undang adalah Profesor Doktor dari UNER, Profesor Doktor Winsa, Win Maliki, kemudian Win Has, kemudian Universitas Nurul Jati. Saya undang itu semua untuk membuat naskah akademik, tata kelola, tata laksana, instrumen evaluasi, sistem penjaminan mutunya. Tapi gagal di Jawa Timur, digunakan oleh polisi yang lain karena orang Jawa Timur nggak mau maju. Itu ide yang tidak ada nilainya, Pak. Itu diadopsi di mana-mana. Gerakan Ayo Bangun Madrasah itu. Nah, nanti di Jember ini akan saya lakukan itu. Gimana literasinya? Karena Iqra itu akal. Mohon maaf, Pak, HP ini produknya siapa ini? Produknya akal, Pak. Dengan sekarang mau bicara dengan saudaranya yang di Arab Saudi, nggak perlu ke Arab Saudi. Bisa lihat wajahnya, apakah sedang jualan, apa sedang wukuf, apa sedang. Saya udah dari sini, Pak. Ini revolusi industri yang lahir dari orang-orang yang cerdas karena mampu mengelola kekayaannya yang dirohkan oleh Allah yang berupa akal. Nah, kita ini bermimpi ingin begini, tapi tidak melakukan. Maka katanya syair, "Faman talabal ulumah biwairi dasin." Ya, siapa saja yang menuntut ilmu biwairi dasin, tidak mengulang-ulang, sayudrikuhu bidasyabal ghurab. Artinya cukup begini sudah selesai. Sama dengan merindukan burung gagak berbulu putih. Apa burung gagak berbulu putih? Bisa menjadi putih melagi pilok. Jadi putih. Artinya apa? Harus ada nilai-nilai
Ruhul jihad yang ini untuk terus berpikir, mengulang-ulang melakukan, maka insya Allah akan bisa kita wujudkan mimpi-mimpi kita. Bapak sekalian yang berbahagia, mohon maaf itu mungkin yang mau kita sampaikan. Saya nggak tahu apa dimari bangga sama profesor sama rektor nanti, karena jam 10 mestinya saya sudah harus uji. Tidak apa-apa, saya lebih baik dimarahi oleh rektor daripada dimarahinya dengan semua. Ayo Pak Rektor kan tidak bisa mencat saya. Tapi kalau sampean kemudian mokong, tidak mau kerjasama dengan saya, kan percuma saya dari berbakti. Terima kasih, itu yang perlu kita sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda, falakal hamdu idza radita, falakal hamdu ba'da ridha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la 'aiban illa satartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaita, wa la maridan illa afaitah, wa la faqiran illa ghnaita, wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa sardaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim qulubana wa sallim jasadana wa sallim dinana wa sallim anfusana wa sallim ma'rifatana wa sallim azwajina wa sallim auladina. Allahumma sallimna min afadid dunya wa adabil akhirah. Allahumma sallimna min afadid dunya wa adabil akhirah. Allahumma sallimna min afadid dunya wa adabil akhirah. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqibna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna bi mujibati nadamati wa lisanil du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal du'ana bi sirril Fatihah. Ando di selo.